akhirnya kita paksa dia, kita ajak dia untuk ketemu sama Otoy. Tunjukin di mana Otoy. Pas kita sampai di tempat nongkrongan itu, kita diajak ke sana, kita samperin mereka dan ternyata sembarangan fitnah itu. Ngawur deh. Bapak jangan salah paham, Bapak jangan salah paham dulu, Pak. Kita di sini nyari ribut, Pak. Kita di sini saya nyari Otoy, Pak. Saya nyari istri saya, Pak. Saya nyari istri saya, Pak. Mereka langsung semuanya ngejar kita ya di situ, melawan kita di situ, ngajar kita di situ. Untung tim kita semuanya berusaha untuk meredam. Bapak sabar dulu dong, Pak. Bapak jangan salah paham di sini. Kita cuma mau nanya, Bapak ini. Tapi tadi itu warga saya, tahu nggak? Warga saya yang minta tolong. Bapak dengar dulu, Bapak dengar dulu. Sekarang warga Bapak mana? Sekarang warga Bapak mana? Mau dipanggilin. Mana? Bukan tadi yang tadi. Bapak mana? Komennya mana? Kabur komennya. Dia manfaatkan momen yang ribut itu untuk kabur menyelamatkan diri. Wah, ini orang benar kurang ajar. Saya tahu, Pak. Iya, saya di sini nyari si Otoy, Pak. Saya nyari istri saya. Saya nyari istri saya, Pak. Kemana tadi Komeng? Bohong, dia ngerjain kita doang kan. Hah? Kopinya malah kabur. Ini sengaja dijebak ini. Ngilang dia nggak ada ya? Iya, dia cari aman doang di situ. Jangan namanya Otoy nggak ada lagi di situ. Kalau kita paksa juga percuma. Kita minta tolong sama tim. Coba kita cari di mana keberadaannya Komeng ini. Sebentar biarin aja. Besok cari informasi tentang Komeng lagi ya. Sama Joko cari informasi tentang Otoy juga ya. Nggak apa-apa Bang, sabar aja dulu Bang. Yang penting kita masih berusaha ini ya. Keesokan harinya kita janjian lagi sama Pak Ridwan untuk melanjutkan pencarian. Kita jemput dia dan dia bilang di situ. Ini Mas, tadi saya ditelepon Mas sama yang punya kontrakan Mas. Kenapa? Ya itu masalah uang kontrakan Mas, saya belum bayar. Oh. Dia suruh datangin ke tempatnya dia gitu. Iya Mbak. Oh, saya pikir tadi kita mau ketemu di kontrakan, ternyata di sini udah di pinggir jalan. Iya. Jadi kita mau ini dulu berarti ke tempatnya si ibu itu ya. Oke, kita ke sana aja. Yuk. Langsung aja. Emang kenapa ibu kontrakannya pengen ketemu? Ya nggak tahu sih Mas, cuman kayaknya dari pas sih kayaknya penting banget gitu Mas. Ada info mungkin tentang Tata kali ya atau gimana? Nggak tahu sih Mbak, kalau masalah. Coba kasih tahu tempat itunya di sebelah mana rumahnya. Ini nih, pas depan gang nih. Pas kita sampai rumahnya Ibu Pras, istri dari bosnya, di situ Ibu Pras langsung lihat Pak Ridwan, dia marah-marah di situ. Misi Bu. Bu, kenapa telepon saya? Tunggu datang sama teman-teman lu ya. Nih sekarang lagi kebetulan nih ada Antep datang, dia sekalian udah ditangkap buat saksi. Pak, itu sabar dulu, ada masalah apa? Jelasin Bu, pelan-pelan jelasin. Begini Pak, kemarin tuh dia tetep gua kasihanin dia. Gua kasih tinggal di rumah, nginep kagak bayar. Sekarang lu mau bikin apa sama gua, ha? Ya, saya nggak paham, Ibu maksudnya pas Ibu telepon ke saya aja kan saya nggak tahu. Ibu saya tanya, Ibu juga diem aja, cuma nyuruh kesini. Lu mau bukti? Gua kasih nyuk buktinya ya. Ya bukti apa Bu? Ntar, gua kasih lihat lu. Tiba-tiba Ibu Pras ini masuk ke kontrakannya Pak Ridwan. Di kontrakannya Pak Ridwan, dia ngambil sesuatu di situ. Ini buktinya, bukti apa ini? Lu bikin apa di rumah gue? Maksud lu apa? Ya, Lu mau bikin gue ke penjara apa? Sebelum gue di penjara, lu yang masukin dulu di sama tim ATT.
Ya saya nggak bikin apa-apa Bu. Itu Banyak Astagfirullah. ngomong. Pak Ridwan dituduh yang macam-macam. Katanya masih melakukan atau menyentuh barang-barang haram itu. demi Allah Bu, saya udah berhenti yang kayak gitu. Saya udah nggak pakai narkoba Bu. Itu buktinya apa? Ya saya nggak Gue tahu. nggak ngada-ngada, gue nggak ngada-ngada ya. Iya tapi saya emang udah nggak pernah pakai lagi. Ibu nemuin di situ maksudnya? Iya, di bekas kamarnya dia, tempo hari. Bener Mas, sumpah Mas. Ini nggak ditempatin orang lain, Ibu? Suami saya yang nemuin. Ya tapi kan saya udah pernah di sini, udah nggak ada di sini, Bu, udah nggak dikontrakan. Dan di situ gue coba jelaskan sama Ibu Pras. Ibu, Mana saya tahu Bu. Ibu kan udah lama nggak tinggal di sini, Bu. Atau siapa mungkin yang kontrak kemarin, Bu, di sini? Nggak ada, tokonya dia. Atau siapa yang pernah Tokonya main dia. kesini, Bu? Coba tolong dia dia selama- itu diproses. Saya itu memang sudah tidak pakai. Saya mohon kamu Ibu jangan Iya. laporin saya ke polisi Bu, karena saya memang udah bukan pemakai Bu. Ibu, nanti kita coba cari kebenarannya, Ibu. Ya, kita kalau nuduh juga belum tentu benar, kita kan yang salah, Ibu, nantinya. Lah itu buktinya apa tuh? Ya, tapi kan Iya, selama ini kita juga kan nggak tahu, coba. nginep di sini lagi. Coba ambil. Akhirnya gua ambil bekas narkoba itu, gua pikir mungkin bermanfaat. Ya, mungkin bisa kita cek sidik jari siapa yang ada di situ. Gua nggak mau urusan lagi. Pokoknya itu di Coba tes. buktinya tuh. Nih, buktinya bawa. Mana dicek dia ada sidik jari siapa di sini? Ada sidik jari siapa di sini? Ya, Pak, bener ini. Saya nggak bisa ngomong lagi Mas. Saya cuma mencari istri saya Mas. Saya juga nggak tahu, saya udah lama nggak pakai Mas. Tapi kenapa ini kayak begini lagi? Apa salah saya? Terus itu tadi barang tuh dari mana coba? Saya nggak tahu Mas, saya nggak tahu. Kan Mas, saya bilang sendiri sama Mas kalau saya itu udah nggak pernah dikontrakan. Saya itu juga tidurnya di masjid. Masa ketemu saya bisa tidur, saya tidur di mana aja. Dengar Mas, ini kalau Mas bohong dan akhirnya nanti ketahuan, Mas bisa masuk nih. Demi Allah Mas, saya udah nggak bisa pakai Mas. Karena emang kondisi fisik saya udah nggak bisa Mas. Saya itu cuma seharusnya mau ketemu sama istri saya itu aja Mas.